gaya lumba-lumba atau dolphin kick. Gerakan gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya renang yang paling menantang sekaligus estetis. Gaya ini menuntut koordinasi yang tepat, kekuatan otot inti yang besar, dan stamina yang kuat. Manfaat renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, membakar kalori paling maksimal. Gaya kupu-kupu adalah juara dalam hal pembakaran energi. Rata-rata, berenang gaya ini selama 30 menit dapat membakar kalori sekitar 450 kalori. Yang kedua, memperkuat otot inti. Gerakan gelombang yang menjadi dasar gaya ini memaksa otot perut dan punggung bawah bekerja ekstra keras untuk menstabilkan tubuh. Tiga, melatih otot seluruh tubuh. Selain otot inti, gaya ini menargetkan bahu dan dada saat fase tarikan dan pemulihan lengan tricep dan bicep saat mendorong air ke belakang kaki saat melakukan tendangan lumba-lumba. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas. Gerakan gelombang tubuh meningkatkan kelenturan pada tulang belakang dan persendian bahu. Yang kedua, kesehatan kardiovaskular. Intensitas gaya kupu-kupu memacu detak jantung dengan cepat, yang membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan melatih kekuatan jantung. Menjelaskan tentang posisi tubuh dalam renang gaya kupu-kupu. Posisi tubuh dalam renang gaya kupu-kupu adalah telungkup sejajar permukaan air dan bergerak seperti gelombang lumba-lumba. Kunci utamanya adalah menjaga dada menghadap lantai kolam, pinggul naik turun mengikuti gerakan kaki, dan kepala berada di permukaan saat mengambil napas. Gerakan kaki lurus, kaki lentur, dan gerakan kaki kupu-kupu merupakan bagian penting dalam teknik renang gaya kupu-kupu. Gerakan kaki lurus, pada posisi ini kedua kaki lurus dan rapat ke belakang dengan ujung kaki diluruskan. Posisi kaki lurus membantu menjaga tubuh tetap sejajar dan mengurangi hambatan air. Kedua, gerakan kaki lentur. Gerakan dimulai dari pinggul, kemudian lutut sedikit menekuk dan kaki bergerak lentur seperti gelombang. Kelenturan kaki membantu menghasilkan dorongan yang lebih kuat dan membuat gerakan lebih efisien. Ketiga, gerakan kaki kupu-kupu atau dolphin kick. Kedua kaki bergerak bersamaan ke atas dan ke bawah seperti ekor lumba-lumba. Saat kaki menendang ke bawah, tubuh terdorong ke depan. Kemudian kaki bergerak naik secara rileks untuk persiapan tendangan berikutnya. Gerakan ini dilakukan secara berlima untuk membantu kecepatan dan keseimbangan saat berenang. Gerakan tangan gaya kupu-kupu melibatkan ayunan kedua lengan secara bersamaan dan simetris menyerupai kepakan sayap dengan 4 fase utama, yaitu masuk air, menangkap, menarik, dan pemulihan. Tangan masuk air sebesar bahu, ditarik ke bawah dan keluar berbentuk huruf Y, lalu didorong ke belakang hingga palas sebelum diayunkan kembali ke depan di atas permukaan air. Koordinasi gerakan kaki dan tangan dalam renang gaya kupu-kupu. Gerakan ini dilakukan secara bersamaan dan berirama agar menghasilkan dorongan yang kuat. Dalam satu kali gerakan tangan dilakukan 2 kali tendangan kaki atau dolphin kick. Tendangan kaki pertama dilakukan saat tangan menarik air ke belakang untuk membantu mendorong tubuh ke depan. Tendangan kedua dilakukan saat tangan diayunkan ke depan di atas permukaan air untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan kecepatan. Koordinasi yang tepat antara gerakan kaki dan tangan membuat renang lebih efisien, stabil, dan tidak cepat lelah. Posisi kepala dan pandangan mata pada renang gaya kupu-kupu harus sejajar dengan tubuh agar keseimbangan tetap terjaga. Saat wajah berada dalam air, kepala menghadap ke bawah dan pandangan mata diarahkan ke dasar kolam. Posisi ini membantu tubuh tetap lurus dan mengurangi hambatan air. Saat mengambil napas, kepala diangkat sedikit ke depan hingga mulut berada di atas permukaan air dan pandangan mata mengarah ke depan. Setelah bernapas, kepala segera diturunkan kembali ke dalam air mengikuti gerakan tubuh. Posisi kepala harus tetap rileks dan tidak terlalu tinggi agar gerakan renang tetap efektif dan seimbang.
pertama, tubuh kaku atau miring. Cara mengatasinya, latih gerakan gelombang tubuh tanpa menggerakkan lengan. Jaga posisi pinggang tetap naik. Kesalahan kedua, mengangkat kepala terlalu tinggi. Cara mengatasinya, cukup keluarkan mulut saja saat bernapas. Latih dengan bantuan papan renang. Yang ketiga, gerakan kaki hanya dari lutut. Cara mengatasinya, fokus menggerakkan otot pangkal paha, bisa menggunakan sepatu sirip saat latihan. Yang keempat, posisi tangan salah. Cara mengatasinya, pastikan jarak tangan sama dengan lebar bahu saat masuk air. Latih terlebih dahulu di darat. Gerakan yang kelima, tidak serasi. Cara mengatasinya, mulai berlatih dengan kecepatan lambat dan atur irama gerakan secara teratur. Terima kasih. Ringkasan materi renang gaya kupu-kupu yaitu renang gaya kupu-kupu adalah gaya renang yang menggunakan gerakan kedua tangan secara bersamaan di depan menggerakkan kaki naik turun, seperti ekor lumba-lumba atau dolphin tube. Pernapasan dilakukan dengan mengangkat kepala ke atas saat tangan mengangkat. Gaya ini termasuk gaya yang cepat, tetapi membutuhkan kekuatan koordinasi dan teknik yang baik karena cukup menguras tenaga. Nah, kesimpulannya adalah renang gaya kupu-kupu adalah gaya yang membutuhkan kekuatan dan koordinasi yang baik antara kaki, tangan, dan posisi tubuh. Gerakan kaki dilakukan bersamaan seperti gelombang, sedangkan tangan bergerak seperti sayap untuk mendorong tubuh ke depan. Sebelum berenang, penting melakukan pemanasan agar tubuh siap dan terhindar dari cedera. Latihan juga sebaiknya dilakukan bertahap, mulai dari gerakan kaki dan tangan secara terpisah, lalu digabungkan hingga menjadi gerakan yang selaras. Selain itu, perhatikan teknik yang benar dan hindari kesalahan seperti gerakan yang kaku atau tidak sinkron. Dengan latihan rutin, sabar, dan konsisten, gaya kupu-kupu akan semakin mudah dikuasai dan terlihat lebih maksimal. Setelah menonton dan memahami teknik renang gaya kupu-kupu, ayo coba dan praktekkan.